Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riki. Belajar matematika jadi asik. Oke adik-adik, sebelumnya kita sudah mempelajari ya tentang relasi dari himpunan A ke himpunan B, yaitu suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Misalkan nih, himpunan A adalah kumpulan nama-nama orang. Ada Astri, Yani, Lulu, Zen, dan Ferdi. Dan himpunan B adalah himpunan jenis makanan, yaitu ada soto, sate, bakso, dan mie ayam. Di mana relasi dari dua himpunan ini adalah relasi makanan kesukaan. Di mana makanan kesukaan Astri yaitu ada soto dan bakso. Lalu makanan kesukaan Yani yaitu hanya bakso. Selanjutnya, makanan kesukaan Lulu yaitu ada soto, sate, dan mie ayam. Lalu, makanan kesukaan Zen yaitu hanya mie ayam. Dan makanan kesukaan Ferdi yaitu ada bakso dan mie ayam. Nah, di matematika ada cara mudah nih untuk menyatakan hubungan dari relasi dua himpunan tersebut. Nah, misalkan nih, himpunan A-nya kakak tulis seperti ini. Selanjutnya, himpunan B kakak tulis seperti ini. Karena relasi dari himpunan A ke himpunan B yaitu adalah makanan kesukaan, maka sekarang tinggal kita hubungkan dengan tanda panah ya, dari himpunan A ke himpunan B. Nah, tadi si Astri kan sukanya makan soto dan makan bakso. Berarti kita hubungkan ya, dari Astri ke soto dan dari Astri ke bakso dengan tanda panah seperti ini. Nah, selanjutnya, karena si Yani tadi hanya suka bakso, berarti tinggal kita hubungkan dengan tanda panah dari Yani ke bakso seperti ini. Lalu, si Lulu tadi sukanya makan apa aja? Makan soto, sate, dan mie ayam kan? Berarti kita hubungkan ya dari Lulu ke soto, dari Lulu ke sate, dan dari Lulu ke mie ayam. Nah, lalu si Zen nih, kan dia sukanya cuma makan mie ayam. Berarti tinggal kita hubungkan dari Zen ke mie ayam saja ya. Nah, selanjutnya si Ferdi. Ferdi sukanya makan bakso dan mie ayam ya. Berarti tinggal kita hubungkan dari Ferdi ke bakso dan Ferdi ke mie ayam. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, karena dua himpunan ini dihubungkan dengan tanda panah, maka relasi dari dua himpunan ini dinamakan dengan diagram panah. Jadi, ya, untuk menyatakan sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan diagram panah seperti ini. Gimana adik-adik? Lebih mudah kan? Adik-adik, dari dua buah himpunan dapat terjadi lebih dari satu relasi loh. Mau tahu seperti apa contohnya? Yuk kita lihat. Oke, contoh soalnya seperti ini ya. Buatlah dua relasi dari himpunan A, 2, 3, 5 ke himpunan B, 1, 2, 4, 5 yang dinyatakan dengan diagram panah. Nah, kemungkinannya relasi dari himpunan A ke himpunan B ini ada banyak. Kemungkinan yang pertama yaitu relasi dari himpunan A lebih dari himpunan B. Lalu kemungkinan yang kedua yaitu relasi himpunan A kurang dari himpunan B. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga yaitu relasi himpunan A faktor dari himpunan B. Lalu, kemungkinan yang keempat yaitu relasi himpunan A sama dengan himpunan B. Nah, masih banyak lagi ya, dan masih banyak banget relasi lainnya. Nah, karena pada contoh soal ini, kan kita diminta cuma buat dua relasi aja nih dari himpunan A ke himpunan B. Oke, sekarang kakak pilih ya kemungkinan pertama dan ketiga saja. Oke, kita bahas satu demi satu ya. Oke, untuk mencari relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan diagram panah, relasi dari himpunan A lebih dari himpunan B. Pertama, kita tulis dulu nih himpunan A-nya menjadi seperti ini dan himpunan B-nya menjadi seperti ini. Nah, lihat nih, karena relasinya adalah himpunan A lebih dari himpunan B, berarti kita lihat nih, anggota himpunan A-nya harus lebih dari anggota himpunan B. Nah, sekarang kita lihat nih angka 2. Angka 2 ini lebih dari angka berapa nih pada himpunan B? Hanya satu ya, berarti angka 2-nya ini kita hubungkan dengan tanda panah seperti ini ke angka 1. Selanjutnya kita lihat lagi nih, angka 3. Nah, angka 3 ini lebih dari angka berapa saja pada himpunan B? Yaitu 1 dan 2 ya. Oke, berarti sekarang kita hubungkan ya dengan tanda panah seperti ini dari 3 ke 1
dan dari 3 ke 2. Selanjutnya, angka 5 pada himpunan A lebih dari angka berapa aja di himpunan B? Lebih dari 1, 2, dan 4 ya. Berarti kita hubungkan nih tanda panah dari angka 5 pada himpunan A ke himpunan B ke angka 1, lalu dari angka 5 pada himpunan A ke angka 2 pada himpunan B, dan dari angka 5 pada himpunan A ke angka 4 pada himpunan B. Nah, ini adalah diagram panah dari relasi himpunan A lebih dari himpunan B. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi ya untuk menggambar diagram panah yang kedua, yaitu relasi himpunan A faktor dari himpunan B. Nah, himpunan A-nya kita tulis lagi ya, jadi seperti ini, dan himpunan B-nya juga. Nah, karena relasi himpunan A adalah faktor dari himpunan B, maka kita lihat nih, angka 2 ini merupakan faktor dari mana aja nih angka di himpunan B, ya. 2 itu kan merupakan faktor dari angka 2 dan 4. Berarti angka 2 pada himpunan A ini dapat kita hubungkan dengan tanda panah ke angka 2 pada himpunan B dan pada angka 4 juga seperti ini. Nah, selanjutnya angka 3 pada himpunan A ini merupakan faktor angka berapa pada himpunan B? Ada nggak? Wah, nggak ada. Berarti kita lewat ya. Selanjutnya nih, angka 5 pada himpunan A ini merupakan faktor dari angka berapa pada himpunan B? Angka 5 saja berarti ya. Berarti tinggal kita hubungkan dengan tanda panah seperti ini. Nah, ini adalah diagram panah dari himpunan A faktor dari himpunan B. Seperti itu adik-adik. Gimana? Gampang kan? Oke adik-adik, sekarang kalian perhatikan ya diagram panah berikut. Ya. Ini ada himpunan P, anggota himpunannya yaitu 4, 6, 9, dan himpunan Q, anggota himpunannya ada 2, 3, 4. Selanjutnya, sebutkan nih relasi yang terbentuk dari himpunan P ke himpunan Q pada gambar di atas. Wah, gimana ya? Oke, sekarang kita lihat nih. Dari anggota himpunan P, dia berpasangan dengan anggota himpunan Q apa saja? Oke, kita mulai dari angka 4 pada anggota himpunan P. Nah, angka 4 ini kan mempunyai pasangan pada angka 2 dan angka 4 di anggota himpunan Q. Nah, lalu si 6 pada anggota himpunan P ini berpasangan dengan angka 2 dan angka 3 pada anggota himpunan Q. Lalu angka 9 anggota himpunan P ini berpasangan dengan angka 3 dari anggota himpunan Q. Nah, kalau kita lihat, 4 itu merupakan kelipatan dari 2 dan 4. Lalu, si 6 ini merupakan kelipatan dari 2 dan 3. Lalu, si 9 ini merupakan kelipatan dari 3. Berarti, relasi yang terbentuk dari himpunan P ke himpunan Q yang tepat adalah kelipatan dari. Nah, sehingga diagram panah ini dapat kita sebutkan dengan relasi kelipatan dari. Seperti itu adik-adik. Gimana? Kalian sudah bisa ya untuk menyebutkan relasi dari diagram panah yang diketahui. Gampang kan? Oke adik-adik, sekarang kakak kasih kuis ya. Soalnya seperti ini. Relasi yang tepat untuk menunjukkan diagram panah pada gambar di bawah ini adalah, nah ini ada diagram panah dari himpunan A ke himpunan B. Di mana anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3 dan anggota himpunan B yaitu 2, 3, 4. Apakah jawabannya A lebih dari, apakah B kurang dari, atau yang C faktor dari, atau yang D nih kelipatan dari? Ayo yang mana? Oke, kalian kerjakan dulu ya. Lalu kalian pilih jawabannya. Oke adik-adik, untuk mencari relasi yang tepat untuk menunjukkan diagram panah pada gambar di bawah ini, ya. Pertama, kita lihat nih, anggota himpunan A ini berpasangan dengan anggota himpunan B. Apa saja? Seperti itu ya. Oke, kita lihat angka 1 pada anggota himpunan A. Ini berpasangan dengan anggota himpunan B yaitu angka 2, angka 3, dan angka 4. Lalu, angka 2 pada anggota himpunan A ini berpasangan dengan anggota himpunan B di angka 3 dan di angka 4. Selanjutnya, angka 3 pada anggota himpunan A ini hanya berpasangan dengan angka 4 pada anggota himpunan B. Coba kalau kita lihat 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4. Wah,
Lalu kita lihat lagi nih. 2 ke 3, 2 ke 4. Lalu 3 hanya ke 4. Berarti kalau kita lihat 1 itu kurang dari 2, 1 itu kurang dari 3, 1 juga kurang dari 4, lalu 2 itu kurang dari 3, 2 itu kurang dari 4, dan 3 itu kurang dari 4. Sehingga relasi yang tepat untuk menunjukkan diagram panah di bawah ini, ya, diagram panah ini yaitu adalah relasi himpunan A kurang dari himpunan B. Seperti itu adik-adik. Jadi dapat kakak tuliskan ya, diagram panah ini relasinya adalah kurang dari. Jadi untuk jawaban pada soal ini adalah yang B, yaitu kurang dari. Gimana? Gampang kan? Oke adik-adik, barusan kita telah mempelajari ya cara menyatakan relasi dari dua himpunan ke dalam bentuk diagram panah. Dan kita juga telah mempelajari ya cara menentukan relasi dari diagram panah. Nah, masih ada loh contoh-contoh soal tentang menyatakan diagram panah dari sebuah relasi. Mau tahu? Eits, tapi nanti dulu ya. Setelah video ini, kalian kerjakan dulu nih soal latihannya dengan cara yang telah kakak ajarkan barusan. Tetap semangat ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!